Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada BBG Transformasi dalam Jabatan Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobri, mahasiswa BBG Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25436732871. Pada hari ini, Selasa 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Tufatul Ulum, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dengan bidang studi fikih di kelas 7 dengan materi sholat berjamaah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penilai demi perbaikan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang sakit ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Niatkan doa ini semoga kita mendapat barokah dari guru-guru kita. Kita tawasul dulu kepada guru-guru kita, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi thumma ila nabiyyina musyahidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim waladdallin. Baik, sebelum kita mulai, saya mau cek kehadiran dulu. Ini masuk semua benda? Ada yang nggak masuk? Saya panggil aja ya, satu-satu ya. Nanti yang nggak masuk biar dikasih tahu alasannya kenapa masuk. Ahmad Rendiansa Hadir. hadir ya. Reza Aditya Hadir. Ahmad Syafiq. Hadir. Ini kemana orangnya? Ada surat keterangan? Ada. Berarti siapa saja ini yang nggak masuk? Syafiq Ramdhani sama Ahmad Dirfal Walidi. Dua orang ini sakit semua. Jadi gini, apa namanya? Belajar itu memang harus kita awali dengan menata niat dan berdoa dulu. Agar apa? Agar belajar kita lancar. Materi hari ini sebenarnya adalah tindak lanjut atau melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Saya akan mengulas materi yang sebelumnya terkait dengan sholat fardu atau sholat maktubah, sholat yang difardukan atau sholat 5 waktu yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan tata cara sholat berjamaah. Jadi gini, pembelajaran hari ini kita akan bahas terkait dengan sholat berjamaah. Bisa dilihat di sini sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah kita akan membahas poin-poin yang saya sudah ini tayangkan di slide. Kita akan pertama akan membahas terkait dengan pengertian sholat berjamaah, dasar hukum, perintah sholat berjamaah, syarat sah imam dan makmum, terus posisi imam dan makmum, sekaligus yang terakhir makmum muwafiq dan makmum masbuk. Namun seperti ini, dalam pembelajaran ini kita akan tidak hanya saya akan menerangkan, nanti di akhir pembelajaran saya ingin anak-anak kelas 1 ini membentuk kelompok ya, terus berdiskusi. Nanti juga akan kita praktekkan bersama di setiap kelompok. Namun setelah saya memberikan ulasan terkait dengan materi sholat berjamaah ini. Siap belajar ya? Namun sebelum saya menyinggung materi, saya akan sedikit mengecek semangat anak-anak kelas 1 ini, apakah konsentrasi apa sudah pudar konsentrasinya. Ayo silakan berdiri dulu semuanya. Jadi begini, aturannya gini. Dengarkan apa saya. Ini mengecek konsentrasi anak-anak kelas 1 ya. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, maka kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau saya
Tepuk tangan. Satu. Baik, nah tes. Tepuk satu. Kalau aba-abanya tidak ada tepuknya, hanya bilang satu, jangan tepuk tangan. Begitupun selanjutnya, yang tidak konsentrasi nanti ada hukuman. Ya, kita mulai ya. Konsentrasi. Tepuk satu. Satu. Nah, berarti ini berapa ini? Yang siapa yang tepuk tangan berdua? Angkat tangan, yang tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Lihat. Nah, tugasnya apa? Bacakan atau membacakan. Tujuan pembelajaran pada hari ini satu-satu. Pina dulu. Yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau dibaca, yang nyari. Pina. 1. Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat melaksanakan ketaatan dan penghambaan sebagai implementasi dari cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan benar. Ya, cukup. Yang di depannya, kamu. 3. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru dan membaca materi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan hukumnya. Oke. Selanjutnya kita, ayo. Ini ada tujuan yang nomor 5 saja. Dibaca. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi syarat dan tata cara salat berjamaah, imam dan makmum dengan benar. Oke, yang terakhir kamu. Yang nomor 6 dan nomor 7. Tujuan pembelajaran yang telah dibaca. Yang nyari. 6. Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis perbedaan salat berjamaah dan salat munfarid serta menunjukkan keutamaannya dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dulu. Silakan dulu sudah laporan ini. Berarti teman-temannya yang tidak konsentrasi pas kita aba-aba. Tanya saya tes ini. Karena belajar itu konsentrasi. Ya. Jadi saya harap sebelum saya menjelaskan terkait dengan sholat berjamaah, konsentrasinya harus ditanamkan dulu biar tetap konsentrasi. Kita mulai ya. Kita mulai dari pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ada yang belum pernah sholat berjamaah di sini? Semua rata-rata sudah ya? Sudah. Jadi secara bahasa jamaah itu ya adalah bentuk masdar dari kata jamaah ya. Yang artinya apa? Sholat yang dikerjakan bersama-sama. Ya. Dari sholat berjamaah itu harus dikerjakan bersama-sama ini. Sekurang-kurangnya 2 orang. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah, sholat berjamaah itu secara syarat ya, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama 2 orang atau lebih. Salah satunya bertindak sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Jadi kalau secara bahasa tadi, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama, tapi secara istilah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, tapi salah satu dari orang yang sholat itu harus memposisikan dirinya sebagai imam dan harus memposisikan yang lain menjadi makmum. Jadi berjamaah itu harus ada aturannya. Tak tersokor apa namanya? Tak tersokor sholat berjamaah itu pas sholat belum namanya. Kelas 1 ini ya sholat bersama duhur semuanya. Tapi nggak ada yang jadi makmum, nggak ada yang jadi imam, pun bersama. Tapi bersama sholatnya itu tidak cukup dikatakan sholat berjamaah. Nah, pancet yang seperti itu masih dikatakan sebagai sholat munfarid. Apa sholat munfarid? Sholat munfarid itu adalah sholat yang sholatnya sendiri, tanpa dia menjadi makmum, tanpa dia menjadi imam, tanpa ada yang menjadi makmum, tanpa ada yang menjadi imam. Sholatnya sendirian, meskipun rame-rame sholatnya, semasjid, kaburun semuanya, bersama semuanya. Tapi nggak ada yang jadi imam, nggak ada yang jadi makmum, nggak ada yang memimpin, nggak ada yang mengikuti. Itu tetap namanya sholat munfarid. Hukumnya bagaimana? Jumhur ulama, kebanyakan ulama menghukumi sholat berjamaah itu, sepakat mereka, kebanyakan ulama itu apa? Hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang dikokohkan, sangat dianjurkan, Ini kalau pendapat imam madhab yang lain, madhab
Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ya menghukumi bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu fardu kolektif. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu fardu kewajibannya personal, perorangan. Seumpamanya ya, seumpamanya sipul, cukup sipul mengerjakan saja. Ya. Kewajiban yang secara personal hanya kepada personnya sipul saja. Yang lain tidak berkewajiban. Beda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu istilahnya adalah fardu yang sifatnya kolektif. Cukup ada perwakilan nanti. Kalau Imam Maliki beda lagi. Apa hukum sholat berjamaah menurut Imam Maliki? Menurut Imam Maliki sholat berjamaah itu hukumnya sunnah itu perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, dapat keutamaan pastinya. Ada fadl-fadl tertentu. Ada keutamaan tertentu. Tentu beda nilainya. Nanti sholat berjamaah dengan sholat munfarid. Nanti kita bahas di belakang. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Fardu ain itu yang kita tentukan tadi. Fardu personal. Jadi setiap orang wajib ini berjamaah. Jadi ketika tidak berjamaah dosa semua. Bisa-bisa nanti sholat yang dikerjakan secara tidak berjamaah sholatnya tidak sah. Paham itu ya? Ini terkait dengan hukum sholat berjamaah. Untuk selanjutnya terkait dengan syarat. Jadi tadi sholat berjamaah kan harus ada apa? Satu, ada imam, harus ada yang jadi. Nah, kemudian yang jadi imam itu harus ujung-ujung jadi imam. Ya. Pas makmum juga punya syarat, imam pun juga punya syarat. Kita mau jadi imam itu ada syaratnya. Makmum juga bersyarat. Hampir semua ibadah yang ada di Islam itu, apapun itu pasti ada komponen yang namanya syarat, ada komponen yang namanya fardu, ada komponen yang namanya sunnah. Masuk adalah sholat berjamaah. Itu sholat berjamaah ini ada syarat-syarat. Kita mulai dari syarat menjadi imam. Syarat umum ya, menjadi imam. Ini secara umum. Satu, secara umum syarat imam itu apa? Harus berdiri sedikit lebih ke depan daripada makmum. Tidak boleh sejajar antara imam dan makmum. Ini perhatikan ya. Tidak boleh sejajar dari tempatnya secara umum. Imam harus lebih ke depan, harus lebih ke depan. Paling tidak, paling tidak pembutnya betul lebih ngadep. Mun pas berde sama makmum raja lebih besar, lebih panjang kakinya dan kaki imamnya kecil namanya. Paling tidak pembut imam betul ngadep. Paham itu ya? Jadi imam itu harus di depan daripada makmum. Makmumnya harus di belakang. Yang kedua apa? Tidak mengikuti gerakan orang lain. Imam itu pemimpin. Tidak boleh mengikuti gerakan sholat orang lain. Paham ya? Imam harus mandiri ini, karena banyak yang mengikuti. Benih imam sama makmum. Kami makmum harus ikuti imam. Tiga, apa syaratnya? Imam itu harus laki-laki, jika makmumnya laki-laki dan perempuan. Perhatikan. Jadi imam jadi imam perempuan, jadi imam bagi orang laki-laki itu tidak boleh. Tapi perempuan boleh bermakmum kepada orang laki-laki. Ya, laki-laki berarti tidak boleh ini menjadi makmum imam yang perempuan. Perempuan hanya boleh menjadi imam bagi mereka yang sejenis pada bini yang karena repot dia pas imam bini ya. Semakmum laki atau para doib disipul. Oh repot itu pasal. Aji pas dicornian dia. Ya. Oleh. Makanya saya waktu jadi imam itu adalah saya laki ya. Mun bini oleh jadi imam orang laki. Mun sebini oleh pun jadi imam orang bini. Kalau barusan yang ini adalah syarat umum, yang ini syarat khusus untuk menjadi imam. Apa itu? Makanya saya tadi di depan bilang bahwa orang itu tidak boleh ucuk-ucuk kemudian jadi imam. Paham ya? Karena imam itu tanggung jawabnya besar. Kalau imamnya dasar, makmumnya juga dasar sholatnya. Mun imam betal dia wajahnya. Apir
makmum. Ya mesti makmum yang getol atau 2 orang yang jadi makmum. Kalau satu masjid penuh 100 orang, padahal yang batal cuma 1 imamnya, selain gitu ya, paham ya? Maka ada syarat khusus kemudian menjadi imam. Apa? 1, mengetahui ajaran agama Islam. Ya, harus faqih dia, harus ahli agama, paham tentang agama. Ya, paham tentang agama. Kalau tidak pernah belajar agama, jadi 2, mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sholat, harus tahu nih ilmunya sholat. Ya, harus tahu deh, kayak mana bojo. Hiburan cara bojo, pas nomor ada imam. Dengan anak saya sama mana? Saya punya anak hitam ini, namanya. Neng Roma kibur belajar imam, nah kibur belajar sholat dia, karena umurnya masih 7 tahun. Pas nomor ada imam saya, dia sambut. Memiliki hafalan Al-Quran yang paling banyak. Menggunakan Al-Fatihah. Pas nomor pas dia imam. Hafalan Al-Fatihah kurang Al-Ikhlas. Jadi setiap sholat pun baca Al-Ikhlas melolong. Mari Al-Fatihah walad boleh langsung puluh ahad. Bono pocong lima bukti seperti itu. Kan nggak lucu juga. Bosan dekian jadi makmum. Dan yang paling fasih, apa fasih? Lancar. Makharijul hurufnya tepat, ya, tajwidnya tepat, gitu ya, bagus, fasih, sehingga bacaan Al-Qur'annya, bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya, bacaan Al-Fatihahnya itu enak didengar, enak didengar. Terus balik harus itu, balik ini sudah menjadi hitop dalam agama Islam. Sudah balik sampai pada batas dia kemudian diwajibkan untuk melakukan syariat Islam. Mereka diutamakan yang paling tua usianya, ya, yang paling tua usianya, yang paling sepuh, yang paling dituakan. Jangan kemudian seakan-akan ini pas udah mengaduk imam. Paham gitu ya? Kalau masih ada yang lebih tua, silahkan dipersilahkan yang lebih tua terlebih dahulu. Paham ya? Selanjutnya, ini syarat terkait dengan syarat menjadi makmum. Pertama ya, langsung ya, biar cepat ya. Tapi harus tetap diharapkan ini. Pertama itu berniat menjadi makmum. Jadi seorang makmum harus punya niat nih, bahwa dia akan menjadi makmum. Ketika niat ada kemudian makmum, gitu ya. Nomor 2 apa? Harus mengikuti imam dengan segala gerak-gerik. Gerak-geriknya imam harus diikuti. Tak boleh kemudian meskipun makmum kiai. Saya makmum anak-anak kelas 7 ini, kelas 3 IDS ini, sama mamanya. Sipul yang menjadi makmum, saya jadi imam, saya makmumnya. Kalau saya gurunya ini, pas tanoro berani dari sipul, saya minta teman-teman, sipul dan anak-anak ini itu imam. Engkau ada guru dari makmum, langkau ada kau punya TV. Sipul sujud, saya tanoro sujud. Sipul lagi ini, sipul ruko saya taruh, ini tidak boleh. Ketika saya sudah jadi imam, apapun predikat saya, kiai tak, ustadz kah, bupati kah, gubernur kah, mulai dari makmum, waktu nuroi, imamun sujud, kamu harus sujud, ya. Nah, nomor 3, nomor 4 harus berada dalam satu bangunan. Oleh kemudian pas imam mau berdiri haramain, berdiri Mekah, bukan makmum nengah, kuator jamaah, tak, imam nengah. Masjidil Haram, saya sudah semua. Ini ke YouTube live streaming, benar makmum nengah, paham ya? Harus berada dalam satu bangunan. Oke, harus berdiri di belakang imam. Oleh makmum pas menghadap di imam. Ini paham ya? Nah ini terakhir. Materi yang lain nanti kita akan diskusikan. Makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq ini makmum yang mengikuti imam penuh dari awal sampai ya akhir, mulai dari takbiratul ihram sampai. Dan yang lain ada namanya makmum masbuk namanya. Kalau makmum masbuk ini makmum yang tertinggal oleh imamnya. Artinya makmum yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Itu namanya makmum Masbuk. Kalau makmum muwafiq yang mengikuti. Paham ini ya? Selanjutnya, karena ini kan sering ini sholat berjamaah ini sering kita lakukan di pondok kah, nengeroma kadang kita pengguna sholat berjamaah. Tentu ada masalah-masalah yang pasti kita temui dengan sholat berjamaah. Entah dekian imamnya batal, beremang kita jalan ngingain,
entah bagaimana imamnya imamnya ketika lupa cara mengingatin, ketika batal bagaimana kita cara mengganti imam, terus terkait dengan susunan shaf itu bagaimana, itu bagian dari problem-problem yang ada dengan sholat berjamaah. Nah, untuk masalah itu saya kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Saya sudah menyiapkan lembar kerja, ya, lembar kerja untuk kalian. Jadi setelah ini kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Silahkan menjadi 3 kelompok. Saya inginnya yang sebelah sini, ini adalah kelompok 1. Yang sebelah sini, ini adalah kelompok 2. Yang ini adalah kelompok 3. Yang ini kelompok 3. Yang ini kelompok 2. Yang ini kelompok 1. Silahkan perbaiki bangkunya, membentuk meja lengkap. Ini kan sudah bentuk kelompok ini. Ini kelompok berapa ini? 1, 2, 3. Oke. Saya sudah punya masalah ya yang sering terjadi ketika kita sholat berjamaah. Jadi saya sudah siapkan ini. Saya sudah belanja masalah ini. Ya. Jadi ini untuk kelompok 1 masalahnya. Ini yang akan didiskusikan oleh kelompok 1. Silakan habis ini diskusikan. Ini untuk kelompok 2. Ya. Silakan dibaca baik-baik. Ini untuk kelompok di. Ya. Silakan itu didiskusikan. Ya. Karena itu ada masalah masing-masing. Silakan diskusikan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan itu. Tapi setelah diskusi ini akan ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempraktekkan atau mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Itu harus ditulis dulu. Ini sudah ini. Nanti habis ini latihan ya. Kalau sudah disepakati hasil diskusinya latihan. Sebelum presentasinya nanti ada perwakilan ini dari tiap kelompok untuk presentasi ke belakang dan praktek. Ada ya, belum ya? Sudah pasti yang masalahnya. Ayo ditulis dikerjakan. Ayo silakan dikerjakan, waktunya hampir habis. Oke, ini sudah selesai semua? Sudah ya? Oke. Selesai? Kelompok 2? Selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan dan mempraktekkan dari kasus yang sudah saya berikan dan didiskusikan di masing-masing kelompok. Saya kasih kesempatan dari kelompok 1 dulu ya. Ayo silakan kelompok 1 maju. Oke, ayo ini perhatikan ya kelompok 1 ya. Ayo silakan dimulai kelompok 1. Apa yang sudah hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 1 kebagian untuk mendiskusikan seorang imam yang lupa mengerjakan tahiyat awal. Bagaimana cara makmum mengingatkan? Kalau makmum laki-laki maka dia mengucap subhanallah. Kalau makmum perempuan maka mengingatkan dengan cara menepuk tangan dengan pelan. Sebentar. Gimana? 1 kali ya? Berapa kali? 1 kali. Satu kali tepukan. Jangan Pak Bopa, jangan tepuk tangan. Tapi 1 kali tepuk. Bukan. Gitu ya? Gitu ya? Dan 1 kali tepukan itu untuk makmum yang paham gitu ya? Itu makmum yang perempuan. Kalau makmum laki-laki membaca apa tadi? Membaca subhanallah. Yang kelompok lain ada pertanyaan apa enggak? Enggak. Ngerti? Ngerti. Kelompok 1 itu barusan bagian tugas untuk mendiskusikan dengan kasus ketika imam itu lupa mengerjakan tahiyat. Jadi kalau makmumnya laki-laki itu mengingatkan imam yang lupa itu dengan membaca tasbih subhanallah. Kalau makmumnya perempuan mengingatkan imam yang lupa itu dengan tepuk 1 kali tapi itu ya, paham ya? Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Barusan sudah kelompok 1, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Dari hasil diskusinya silakan dipresentasikan ke depan. Ayo cepat. Waktunya event. Ini saja kelompok 2 ini. Siapa ini yang mempresentasi? Oke. Silakan dimulai. Diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kita akan langsung praktekkan. Terus praktikkan gimana caranya? Kalau kasusnya seperti itu, ini berarti kasusnya imamnya batal ketika sholat bagaimana caranya makmum menggantikan imam biar sholatnya tidak buyar semuanya? Ya praktikkan gimana solusinya? Itu berarti kalau sudah salah, jadi diomong dong. Kalau salah seperti ini, gitu. Kalau salah seperti ini. Gitu ya, itu sudah cukup kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Sudah benar apa tidak yang seperti ini? Benar. Sudah benar atau tidak? Benar. Karena gini ya, jadi kalau ada makmum dan ada jadi imam ini, salah satunya berisi jadi imam sama mana? Yang jadi imam bagaimana ketika di pertengahan sholat ngerok kentok sama rot sama mana ya? Kalau mama ini tapas langsung gini, kalau langsung berat sama mana? Langsung gitu, tidak boleh. Harus ada apa-apanya, gitu ya. Bagaimana ini caranya? Perhatikan, barusan sudah benar yang dipraktekkan sama kelompok dua. Jadi harus pelan ke pinggir, ya ke samping, biar sebagai tanda bahwa imamnya batal. Ngeleh, gini, pindah, terus gini. Nah, yang di belakang makmumnya harus sudah ada yang inisiatif ini. Siapa yang punya inisiatif? Yang paling merasa dia berhak untuk menggantikan imam. Bagaimana kemudian ketika imamnya di sini lah mundur ini ke sini, ya maka yang di belakang maju berlahan, talela lari, kemudian menggantikan posisi, melanjutkan sholatnya, begitu ya? Siap ya? Ada masalah? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok dua? Oke, silakan kelompok dua, tepuk tangan dulu. Selanjutnya karena kelompok 1, 2 sudah, sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan maju ayo untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus di kelompok 3 itu adalah dalam sholat zuhur berjamaah di Masjid Tembatul Ulum terdapat satu laki-laki dewasa sebagai imam dan 4 makmum yang terdiri dari 2 anak kecil laki-laki dan 1 laki-laki dewasa serta 1 perempuan dewasa. Bagaimana kalian mengatur barisan shaf yang tertib sebelum sholat dimulai? Jadi aturannya adalah laki-laki 2, laki-laki dewasa di depan. Berarti langsung di depan ini. Yang mana perwakilan laki-laki dewasa ini berarti di depan langsung. Imamnya ini ya. Oke, saya coba saya bacakan ayo. Oke, saya bacakan. Imam, siapa yang jadi imam ini? Ada imam kan? Oke, di itu. Bagaimana cara mengaturnya yang kelompok 3 barusan? Berarti ini laki-laki dewasa berarti di belakang Imam. oh, laki-laki dewasanya di belakang imam. Siapa yang dewasa? Oh, ini yang paling besar. Di belakang imam. Kalau anak kecilnya, 2 anak kecil, gimana posisinya? Di belakang. Oh, di belakangnya yang dewasa. Bon, saya kira itu. Adon, karena sempit ini. Lagi di sini ya. Terus kalau yang perempuan di perempuan di belakangnya Anak kecil. oh, anak kecil. Berarti posisinya gini ya. Oke. Perhatikan. Ini sudah benar posisinya apa enggak? Benar. Perhatikan ya. Ada pertanyaan? Enggak. Jadi ini jadi imam itu sebelum dia jadi imam harus bisa mengatur shaf. Jadi imam yang mengatur ini sufufakum. Budi seperempat dia kan jabra dia budi kan. Tetapi aturannya ada. Jadi yang paling di depan, shaf paling depan itu harus laki-laki dewasa. Pada dia kanak-kanak anak ini kan? Ini kan? Ya kanak-kanak ini habis itu baru perempuan. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Perempuan pas di depan laki-laki dewasa. Itu ya. Oleh. Itu ya. Ada pertanyaan kelompok 3? Enggak ada. Habis ya? Selesai ya? Oke, silakan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini sudah di penghujung pembelajaran kita. Jadi kesimpulannya dari materi yang saya sudah sampaikan dan dari hasil diskusi anak-anak kelas 7 ini yang kalian dapat dari pembelajaran tentang sholat berjamaah itu apa saja?
Silakan. Apa? Apa? Kamu? Tadi tahu tata cara sholat. Oke. Lebih tahu tata cara sholat berjamaah. Jadi memang sholat berjamaah itu mengajarkan kita untuk disiplin dan patuh kepada. Terus selain itu apa? Kesimpulannya yang didapat dari anak-anak kelas 7 ini. Menambah. Oke, jadi sholat berjamaah itu sebagai perwujudan rasa syukur kita, perwujudan rasa kecintaan kita pada Allah dan Rasul. Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini tentang sholat berjamaah itu, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang zikir, ya, zikir, doa dan zikir. Dan itu akan membahas tentang ketentuan doa dan zikir. Apa kemudian imbasnya ke kita, fadilah-fadilihnya doa dan zikir, terkait dengan juga bagaimana cara-cara doa dan zikir itu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sebelum kita akhiri, kita baca doa bersama-sama biar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya untuk pertemuan siang hari ini, ya mohon maaf ketika ada salah kata. Kalau tadi sempat bentak-bentak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.